Takwa ini didefinisikan oleh beliau menahan diri dari dosa karena takut terhadap murka Allah atau takut jauh dari Allah. Saya ingin melakukan ini, tapi nanti saya tambah jauh dari Allah. Ini berarti jiwa orang yang takwa. Melakukan kebaikan, menjauhi yang buruk, motifnya apa? Takut jauh dari Allah. Senjata ketiga. Senjata ketiga ini namanya fakr. Fakr ini makomnya di atas zuhud. Kalau secara harafiah fakr itu ya fakir, orang yang tidak punya apa-apa. Tapi fakir ini orang yang tidak cinta hal-hal duniawi dan seandainya punya pun tidak ingin menyimpan dan mengumpulkannya, itu orang fakir. Orang fakir itu ya merasa tambah banyak kepemilikan, tambah merepotkan, tambah jauh dari Allah. Orang fakir itu sesedikit mungkin punya sesuatu biar tidak jadi halangan atau hijab di hadapan Allah. Jadi mungkin kalau pakai istilah kita kemarin, hidupnya minimalis saja, bahkan sangat minimal, biar tidak ribet mikir dunia dan direpotkan oleh dunia. Itu namanya fakir. Baik yang hal-hal fisik maupun hal-hal yang batin. Kadang-kadang kalau kita kan kebalikannya. Ya kepemilikan sih kita memang natural, kita memang tidak punya apa-apa, wong yo melarat kabeh kan kita levelnya. Tapi batin kita sering bikin ruwet hidup kita sendiri, merepotkan diri kita sendiri. Ya misalnya komen-komen yang tidak penting di medsos, itu kan kamu bikin repot sendiri, terus dibantah orang, terus kamu ngamuk, terus gegeran, akhirnya bikin war, bikin gitu. Ini namanya bikin ribet sendiri. Orang fakir itu selain hal-hal yang mendukung perjalanannya menuju Allah, dia tidak akan ambil peduli. Silahkan saja, asal tidak mengganggu, ya monggo saja. Jadi standar hidupnya minimal, itu namanya fakir. Orangnya namanya fakir. Nah itu kadang-kadang dipakai jadi retorika. Kalau kita tidak ingin sombong di hadapan orang lain, kita pakai istilah al-fakir ilallah dan lain sebagainya. Jadi bahwa aku ini fakir, tapi aku tidak menginginkan dunia, yang aku inginkan hanya Allah saja. Jadi aku yang merasa sangat kurang adalah kedekatanku dengan Allah. Ini namanya fakir. Fakir dekat dengan fikir. Nanti ada konsepnya sendiri, hubungannya fakir dan fikir dengan pikiran. Baik. Bekal ketiga tadi. Bekal keempat. Bekal keempat adalah riyadoh. Riyadoh itu latihan. Makna harafiahnya. Kata riyadoh itu biasanya dipakai untuk ketika orang melatih kuda atau bahol. Bahol itu anaknya kuda dan keledai kok kedelai. Ya. Untuk melakukan sesuatu yang tidak cocok dengan kebiasaannya agar dia patuh pada tuannya. Jadi kuda ini senangannya apa, tapi dilatih apa sesuai kebutuhan tuannya. Itu namanya riyadoh. Nah, kita juga begitu. Jadi riyadoh itu melatih kecenderungan jiwa kita. Ya jiwa kita itu senang ini, senang itu, tapi kita latih biar tidak terikat di situ. Karena kebutuhan kita yang hakiki bukan yang disenangi oleh kecenderungan jiwa kita. Kata Syekh Nasiruddin, ini mirip di konsepnya Imam Ghazali ya. Nafsu kita yang disenangi oleh jiwa kita itu 3. Ada jenis bahimi, ada jenis sabu'i, dan yang ketiga ada jenisnya iblis. Jenis bahimi itu kesenangan-kesenangan perut ke bawah, binatang ternak. Makan, minum, seks, itu kan nafsu. Sabu'i itu kesenangan binatang buas, mengalahkan orang lain, unggul, menang, juara. Sabu'i.
Kalau iblis sih itu ya gayanya iblis. Menghancurkan yang lain, merusak yang lain. Dalam jiwa kita itu ada. Kita senang kalau ada orang lain hancur, orang lain rusak, apalagi yang tidak kita sukai. Rasa no kepleset tuh, rasa no hancur tuh, rasa no. Itu iblis sih yang ada dalam diri kita. Jadi tiga ini senangnya ya sesuai kecenderungannya. Riyadhah itu melatih tiga ini agar tidak berlebihan, menyapihnya agar tidak senang-senang di situ saja. Jadi itu namanya riyadhah. Makanya senang makan, minum, senang seks, suruh puasa. Puasa kita sebut riyadhah. Kita senang kalau orang lain kalah, kita yang menang, yang lain hancur. Kita puasa, saya tidak rebutan, silakan saja yang mau. Ini mempuasakan diri kita, melatih diri kita. Jadi ini senjata riyadhah itu. Ini nanti ada banyak halangan. Bahimi, sabui, iblis itu kan halangan dalam perjalanan. Senjatanya apa? Riyadhah. Segala kesenangan, segala jiwa kebinatangan, keiblisan kita latih agar tidak jadi penghalang kita menuju Allah. Ya tetap dipenuhi secukupnya, khususnya yang bahimi dan sabui. Kalau yang iblisi jangan sama sekali. Meskipun kadang-kadang jiwamu meronta-ronta, ingin balas dendam, ingin menyakiti, ingin kalau bisa ya jangan. Tapi kalau sekedar ingin mencapai cita-cita tertentu atau memenuhi kebutuhan perut ke bawah, penuhi saja tapi secukupnya sebagai pendukung perjalanan kita menuju Allah. Ya kalau tidak makan, tidak minum, tidak kawin, mungkin malah tidak konsentrasi perjalananmu menuju Allah. Penuhi tapi secukupnya. Jadi makan, minum, seks itu jadi kendaraan jalanmu untuk bisa berjalan lebih cepat, lebih dekat kepada Allah. Ini riyadhah namanya, senjata keempat. Senjata kelima, muhasabah dan muraqabah. Muhasabah sudah pernah sering kita bahas, menghitung diri, mengukur diri, sudah tepat apa belum yang dilakukan. Muraqabah itu ya makna awalnya hati-hati. Muraqabah itu karena ada kesadaran Allah selalu mengawasi kita. Jadi muhasabah itu begini kata Syekh Nasiruddin. Mari kita hitung sederhananya, perbuatan baik kita apa perbuatan buruk kita yang lebih banyak. Kok ternyata misalnya kita ternyata orang baik, perbuatan baik kita jauh lebih banyak daripada perbuatan buruk. Kata beliau, selanjutnya begini cara memahaminya. Mari kita sadari bahwa perbuatan baik kita yang lebih banyak tadi itu karunia-Nya Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, tidak mungkin kita melakukan perbuatan baik sebanyak itu. Berarti apa? Kita belum melakukan apa-apa, wong itu karunia-Nya Allah. Kok perbuatan baiknya sama dengan yang buruk? Itu menunjukkan bahwa kita kurang bersyukur, kata beliau. Kenapa? Wong kita diberi daya, diberi tenaga, diberi kemampuan ikhtiar, kok masih kurang banyak baiknya, masih sama jumlahnya dengan buruknya. Apalagi kok ternyata nanti buruknya lebih banyak. Oh, itu sudah lebih mengerikan lagi. Berarti kesimpulan yang manapun, muhasabah itu adalah kesadaran saya masih harus melakukan lebih banyak kebaikan karena selama ini belum melakukan apa-apa. Nah, itu buahnya muhasabah. Kalau muraqabah, kesadaran selalu diawasi oleh Allah. Muraqabah ini kalau sukses akan masuk kita ke makom atau ahwal. Kalau ahwal itu kondisi jiwa. Namanya haya, malu. Mau melakukan dosa, malu saya. Kenapa? Allah selalu melihat. Ini kondisi jiwa yang diawali dari muraqabah. Kesadaran selalu dilihat Allah. Baik, ini senjata ke-5 untuk menghadapi pertempuran
di tengah jalan menuju Allah. Kita harus mampu muhasabah dan muraqabah. Mau menyeleweng, malu. Allah tetap mengawasi kita, melihat kita. Melakukan yang negatif, kita juga malu. Nah, terus takwa. Takwa ini didefinisikan oleh beliau menahan diri dari dosa karena takut terhadap murka Allah atau takut jauh dari Allah. Saya ingin melakukan ini, tapi nanti saya tambah jauh dari Allah. Ini berarti jiwa orang yang takwa. Melakukan kebaikan, menjauhi yang buruk, motifnya apa? Takut jauh dari Allah. Oke. Orang takwa itu kata beliau seperti orang sakit. Orang sakit itu karena ingin sembuh maka dia akan meninggalkan apapun atau melakukan apapun yang bisa membuatnya cepat sembuh. Jadi dia meninggalkan yang membuatnya, segala yang membuat lebih parah. Dia akan melakukan yang membuatnya cepat sembuh. Kalau kalian sedang takut kan begitu. Misalnya pilek. Mau minum es, kan kalian mikir lagi, pilek ini minum es. Seneng sih es campur, enak kelihatannya ya, apalagi es tegar gitu malam-malam gini. Enak sih, seger, tapi saya baru pilek ya. Nggak ahli, kalian kan bela-belain padahal itu enak. Kenapa? Takut lebih pilek. Nah, takwa itu gambarannya seperti itu. Kita takut melakukan dosa, hal-hal yang dilarang karena takut jauh dari Allah. Jauh dari Allah itu mirip penyakit tadi. Karena kita ingin sehat, karena kita ingin dekat dengan Allah. Nah, baik. Kayak ya kecuali yang nekat pilek-pilek es segera nanti Pak sakit dipikir belakangan, yang penting Anda yang neraktir es itu. Ya kamu jadinya nekat minum es, akhirnya ya uangnya jadinya habisnya di dokter. Sama saja. Yang utama tidak dapat yang sampingan yang tidak penting. Nah, kita sering begitu. Maka orang takwa itu sadar benar ini yang lebih hakiki, saya harus sukses di sini meskipun mengorbankan banyak hal. Lanjut. Ya unsurnya takwa itu 3. Takut berarti menghindari dosa dan ingin dekat dengan Allah. Dan 6 ya berarti senjatanya.